Kembali lagi bersama saya Teguh Dumadi dalam tutorial program dan jaringan. Kali ini saya akan men-share atau membuat tutorial tentang membuat aplikasi alarm shutdown, restart, dan log off menggunakan Visual Basic. Software yang saya gunakan adalah Visual Studio 2008. Untuk demonya seperti ini. Saya sudah membuat sebuah software atau project alarm shutdown seperti ini. Ini desainnya. Saat saya debugging, itu muncul waktu di sini. Ini muncul waktu di mana ini adalah jam saat ini. Saat ini saya membuat tutorial ini adalah jam 2:22, setengah 3 pagi. Ini jam sekarang. Saya membuat tutorial ini. Sekarang saya membuat tutorial pada jam 2:22 detiknya 18 seperti itu. Action, dimana ini shutdown, restart atau log off yang akan kita actionkan seperti itu. Jadi jika kita pilih shutdown dan kita pilih waktu kapan komputer ini akan shutdown seperti itu, misalnya jam 03:22, misalnya 04. Jadi saat nanti waktu ini kita kunci, jadi sudah terkunci dan tidak bisa diedit lagi. Bisa kita ubah dengan mengklikkan kata ubah. Saat kata kunci dan close ini aktif, maka ubah ini tidak aktif. Saat saya kunci, maka ini tidak aktif, close tidak aktif, yang aktif hanya ubah seperti itu. Jadi nanti jam 3:22:04 komputer ini akan di shutdown seperti itu. Saya tidak bisa mencobanya. Mungkin misalnya kita mau mencoba, tapi saya tidak bisa mencobanya karena kalau misalnya mencoba nanti video tutorial ini tidak jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti saya jelaskan aja bagaimana cara membuatnya seperti itu. Mungkin di ini adalah perintah shutdown, shell shutdown, restart, dan log off seperti itu. Perintahnya seperti itu. Bagaimana cara membuat aplikasi seperti ini? Saya akan jelaskan dari awal sampai akhir. Jadi tetap pelajari. Saya close terlebih dahulu. Jadi fresh, saya buka Visual Studio. Kita create project. Dan di create project kita namakan Windows Form-nya. Itu adalah kita namakan Windows Form-nya alarm shutdown, restart, dan log off SRL atau mungkin SLR ya. Seperti ini. Shutdown, restart, dan shutdown, log off, dan restart. Kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan desain tampilannya terlebih dahulu. Kita membutuhkan mungkin label di sini. Label kita namakan pertama adalah
kita namakan eh, waktu sekarang. Waktu sekarang seperti ini. Fontnya kita atur, mungkin bold, ukurannya 14. Oke, waktu sekarang seperti ini. Kita copy, kita paste, kita copy, kita paste, kita copy lagi, kita paste. Kita membutuhkan 4 di sini. Kita membutuhkan copy, kita paste lagi. Di sini kita atur untuk font ini adalah aplikasi alarm SLR. Ini kita desain fontnya, kita desain bold seperti ini. Oh tidak, terlalu mungkin dari desain ininya. SMS seperti ini. Waktu sekarang ini adalah actionnya. Action. Actionnya ini mungkin waktu, dan di sini eksekusi. Waktu eksekusi seperti itu. Kita perbesar lagi. Setelah kita membutuhkan ini, kita membutuhkan adalah masket spek text box. Masket text box. Kita klik 2 kali, akan muncul di sini. Di masket text box kita atur untuk fontnya adalah bold, mungkin agak besar 16 seperti ini. Dan di marksnya kita atur custom 00 00 00. Otomatis akan muncul seperti ini. Oke, dan otomatis akan muncul. Mungkin segitu, kurang besar. Fontnya kita atur 18 biar agak besar. Copy paste seperti ini. Agak ke bawah. Kita membutuhkan adalah combo box 2 kali, pasang di sini combo box. Di sini kita edit item dan kita namakan shutdown. Restart dan log off. Oke. Sini saja. Saat saya start debugging, maka muncul shutdown, restart, dan log off. Ukurannya mungkin kurang besar. Di sini kita kasih bold 9. Saat saya start debugging, maka seperti ini.
Setelah saya mempunyai seperti ini, saya akan memberikan 3 button. Button kita namakan pertama adalah kunci, dan kita ukur untuk fontnya, kita ukur mungkin bold 10 seperti ini, kurang besar 11, masih kurang 12 mungkin 13, 14. Anda bisa membuat desainnya terserah Anda, suka hati Anda. Kita paste lagi. Di sini kita namakan teksnya adalah batal, ubah, dan di sini adalah batal. Kita namakan, kita name-nya di sini mungkin empty time 1. Di sini empty time 2. Di sini combo box CMB combo action, CMB action. Dan di sini BTN kunci, di sini BTN ubah, dan di sini BTN batal. Setelah kita mempunyai seperti ini, apa yang kita butuhkan lagi? Kita membutuhkan adalah timer. Kita membutuhkan timer. Kita klik 2 kali, maka akan muncul di sini. Kita atur di properties di sini, langsung saja menjadi klik 2 kali, true. Intervalnya bisa kasih 1000. Seperti itu. Kita langsung mengcoding pada timernya. Tidak dulu. Kita ngoding timernya nanti saja. Mungkin kita coding dari ininya dulu. Saat form load, maka yang hanya tampil adalah ITN kunci enable sama dengan true, ITN ubah enable sama dengan false, dan BTN batal enable sama dengan true. Saat saya klik di sini, maka kunci ini tidak aktif, yang aktif hanya ini dan ini. Saat saya klik kunci, maka BTN kunci dot enable sama dengan false, BTN ubah dot enable sama dengan true, dan BTN batal dot
kunci dan cmb action dot enable sama dengan false. cmb empty temp enable sama dengan false. Jadi saat saya klik debugging, ini masih aktif, ini masih bisa diubah, dan ini bisa kita isi. Saat kita kunci, maka ini sudah tidak bisa diubah, ini sudah tidak bisa diisi, dan kita tidak bisa keluar atau membatalkan. Bisa dibatal dari sini, kita bisa close seperti itu. Tapi saat kita kunci, saat kita ubah, kita belum memiliki perintah ubah. Nanti saat kita ubah, ini akan aktif, ini akan aktif, ini akan aktif, dan ini akan aktif seperti itu. Maka diubah btn kunci enable sama dengan true. btn kunci dot kunci btn ubah dot enable sama dengan false. btn batal dot enable sama dengan true, dan cmb action dot enable sama dengan true. cmb bukan empty temp2 dot enable sama dengan true. Saat saya start debugging, kunci, maka terkunci semua. Ubah, maka kita bisa mengubah. Kunci, kita kunci, ubah. Saat kita batal, ini belum ada apa-apa. Seakan saat kita batal, kita akan meng-close semua aplikasi seperti ini. Jadi kita membatalkan aplikasi ini berjalan. Maka saat batal, mungkin message box terlebih dahulu. Anda batalkan alarm. Dan ini udah close. Saat kita start debugging, kunci, maka ini terkunci. Ubah, ini kita bisa mengubah. Batal, Anda membatalkan alarm. Oke, maka close. Seperti itu. Sekarang kita akan mengatur timer. Kita klik 2 kali pada timer. Kita membutuhkan sebuah variabel hr s tipe data string sama dengan time of day. Kita membutuhkan jam. Jika hr dot length, panjang hr itu hanya 1, mungkin seperti itu untuk logikanya, maka hr sama dengan 0 ditambahkan 1, seperti itu. Di sini kita tampilkan empty temp1 dot text sama dengan hr. Kita coba.
maka di sini adalah satu, sorry. HR. Kita coba. Maka 02. Karena sekarang adalah jam 2. Seperti itu. Ini adalah jam. Sekarang kita mencoba menit. Kita mungkin di sini langsung setting saja. Dim menit s string time of day dot minute. Dim mungkin detik second s string time of day dot second. Dan kita tinggal mengatur untuk ininya. Dan kita if mn dot length sama dengan 1, maka mn sama dengan 0 tambahkan mn. Kita buat lagi di sini. Jika detiknya second dot length sama dengan 1, maka second sama dengan 0 ditambah second. Karena kalau kita tidak menambahkan 0, maka hanya tampilan satu angka saja seperti itu. Di sini kita tambahkan HR tambah mn tambah sn. Maka sudah kita tampil seperti ini. Mungkin ukurannya kurang lebar. Kita lebarkan lagi. Untuk tampilan ini kita lebarkan lagi. Mungkin segini cukup. Nah, seperti ini. Kita sudah ada tampilan untuk jam, menit, dan detiknya. Sekarang kita akan mengatur action. Kita sudah punya shutdown. Jika kita pilih shutdown, maka waktu eksekusi menjadi waktu shutdown. Jika kita pilih restart, maka waktu eksekusi menjadi waktu restart. Dan jika kita pilih log off, maka waktu eksekusi menjadi waktu log off. Seperti itu. Kita coba. Kita pilih action di sini. Jika cmd action text sama dengan shutdown, maka LB ini belum saya namakan namanya. LB eksekusi kita namakan seperti itu. Maka di sini LB eksekusi dot x sama dengan set dot di sini else if cmd action dot text sama dengan start, maka lb eksekusi
lagi cmd action.text sama dengan log off, maka lb eksekusi text sama dengan log off. Seperti ini. Kita coba. Kita coba start debugging. Saat kita pilih di sini satu. Mungkin di sini karena tidak besar, besar. Start off. Di sini kita pilih. Satu, maka di sini satu. Restart, maka di sini restart. Log off, maka di sini log off. Kita coba untuk ke sini lagi. Kita bisa di sini kita bisa pilih cmp action text. Bisa seperti ini. Kita coba. Satu, seperti itu. Bisa seperti itu. Mungkin kita juga bisa memilih membuat logikanya tidak seperti ini. Mungkin kita bisa ubah. Oh, jadi saat cmp action the text log off, maka kita aktifkan seperti itu. Kita coba di sini. Satu, restart, log off. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Kita akan edit lagi pada bagian logikanya. Maka di sini jika if empty temp 1 text sama dengan empty temp 2 text, maka di sini kita bikin if lagi jika cmp action text sama dengan shutdown, maka kita tampilkan message box terlebih dahulu sebelum kita mengaktifkan perintah shutdown atau restart seperti itu.
seperti ini. Else if combo action dot text sama dengan restart, maka message box alarm aktif komputer akan di restart. Else if lagi cm action dot text sama dengan log off, maka di sini message box alarm aktif komputer akan di log off. Seperti ini. Jadi jika ini sama dengan ini, maka ada message box seperti itu. Saat kita debugging, kita misalnya kita pilih di sini adalah 0254 dan di sini misalnya 5 05. Saat kita kunci, oh kita belum memilih ini, sadar kunci. Saat ini waktunya sama dengan ini, maka muncul alarm aktif komputer akan disadap seperti itu. Kita akan mencoba di sini. Jika empty time text dan jika di sini saat tombol kunci btn kunci diklik dan cmb action dot text sama dengan saya pilih jika cmb action dot text sama dengan seperti ini, maka tampilkan message box Anda belum memilih action seperti itu, dan di sini kita tampilkan kita copy dan kita paste. Ininya kita true, false, true, true, true. Saat kita pilih dan saya klik kunci dan ini masih kosong, maka Anda belum memilih action. Saat kita oke, maka kembali seperti semula. Kunci oke, kita kembali semula. Maka saat kita memilih ini 02 556 misalnya 20, ini masih kosong. Saat kita kunci, maka Anda belum memilih action seperti itu. Saat kita memilih action di sini restart, dan di sini kita pilih misalnya 35, kita kunci, maka akan muncul alarm aktif komputer akan di restart seperti itu. Ubah bisa, kunci, ubah, batal. Anda membatalkan alarm. Oke, seperti itu. Dan di sini adalah
Anda meletakkan fungsinya atau perintah untuk men-shutdown. Perintah untuk men-shutdown adalah shell shutdown min s, min f, min t, dan 00. Dan di sini perintah untuk merestart adalah shell shutdown min s, min f, min t. Oh sorry, kalau restart itu min r 00. Dan perintah untuk log off adalah shell shutdown min L. Cukup min L saja. Jadi ini adalah perintah untuk men-shutdown. Jika shutdown maka S, jika restart maka R, dan jika log off maka cukup dengan min L. Seperti itu. Ini adalah logikanya, cukup sederhana. Dan mungkin kita coba. Saya tidak mencoba untuk waktunya, karena apa? Karena jika saya coba untuk mengeksekusikan, maka akan terjadi shutdown dan mungkin video ini tidak jadi seperti itu. Jadi mungkin Anda bisa coba sendiri. Untuk mengaktifkan seperti ini, karena ini bisa aplikasi ini Anda bisa ubah logikanya seperti itu, karena bisa dikembangkan lagi mungkin menjadi seperti apa. Saya berharap aplikasi tutorial, karena ini hanya dasar, mungkin Anda bisa mengembangkan lagi seperti itu. Jadi saat saya pilih action shutdown, pada waktu nanti yang saya atur di sini, misalnya saya atur jam 4, misalnya menitnya 02 dan detiknya misalnya 30, dan saat kita kunci, maka pada saat jam ini komputer akan shutdown dengan sendirinya seperti itu. Oke, Anda bisa coba-coba sendiri tutorial ini. Mungkin sekian dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan berguna. Anda bisa pelajari semua di sini untuk logikanya ini. Di sini juga ini saya akan terangkan sedikit logikanya. Jadi saat cmb action.text sama dengan shutdown, maka perintah shutdown ini aktif dan alarm ini aktif, komputer akan dinyalakan. Misalnya di sini kita hapus. Oh, tidak perlu. Mungkin seperti ini aja. Jadi saya akan terangkan. Jika cmb action.text ini shutdown, maka perintah shutdown, perintah yang ada di dalam ini itu akan dinyalakan atau dijalankan atau diaktifkan seperti itu. Dan jika cmb.text sama dengan restart, perintah restart ini akan dijalankan, akan diaktifkan seperti itu. Dan jika cmb action.text sama dengan log off, maka alarm log off ini akan dinyalakan, shutdown min L ini akan aktif seperti itu, maka komputer akan log off dengan sendirinya. Anda bisa coba sendiri, karena kalau saya coba maka
video tutorial ini tidak akan jadi karena komputer ini men-shutdown atau melog off atau merestart seperti itu. Maka dan di sini jika cmb action.text sama dengan shutdown, maka lb eksekusi ini eksekusi akan diganti dengan cmb.text seperti action.text seperti itu. Restart, maka lb eksekusinya diganti restart. Log off, maka lb eksekusinya diganti log off seperti itu. Ini adalah logika-logika standar, logika-logika dasar, maka kalian harus atau Anda semua harus mempelajarinya lebih dalam, sering-sering melatih seperti itu karena ini ada dasar. Dan di sini saya akan terangkan jika hr.length panjang dari hr ini hanya 1, maka hr ini sama dengan 0 ditambahkan hr-nya lagi. Contoh, di sini saya start debugging. Di sini saya mempunyai panjang ini hanya 1, 3, maka ditambahkan 0 menjadi 03 seperti itu. Panjang menitnya hanya 1, yaitu 3, maka ditambahkan 0 menjadi 03. Kalau panjangnya 2 seperti ini, 18, 19 ini, maka tidak ditambahkan karena perintahnya. Jika panjangnya 1, maka 0 ditambahkan panjangnya seperti itu. Kalau kita coba di sini, jika kita ubah, misal kita tidak menambahkan 0, seperti itu. Saat kita start debugging, maka tampilannya seperti ini, rancu. Atau mungkin di sini kita balikan lagi, hr mungkin 0 plus, mungkin ininya kita tidak kasih panjang seperti ini, dan ini kita tambahkan hr. Maka saat kita start debugging, maka tampilannya seperti ini. Tampilannya akan ngaco. Atau mungkin kita tambahkan 1. Start debugging, maka tampilannya akan ngaco seperti ini. Maka harus ditambahkan length seperti ini. Jadi jika hr panjang hr sama dengan 1, maka hr sama dengan 0 ditambahkan dengan hr seperti itu. Sama dengan menitnya juga. Saat menitnya ini sama dengan 0 sama dengan 1 panjangnya, maka menit ini sama dengan 0 ditambahkan menit dari ini seperti itu. Begitu pula dengan SC. Saat panjang second atau detiknya sama dengan 1, maka secondnya sama dengan 0 ditambahkan secondnya seperti itu. Itu logikanya seperti itu. Dan di sini ini adalah eksekusinya. Jadi saat empty temp.text sama dengan empty temp2.text, empty temp1 ini empty temp1 sama dengan empty temp2, ini empty temp2, maka jalankan perintah di bawah, dan perintah yang di bawah adalah jika cmb.text shutdown, maka perintah ini dijalankan, dan jika cmb.text restart, maka perintah ini dijalankan, dan jika cmb.text log off sama dengan log off, maka perintah ini dijalankan. Seperti itu. Mungkin itu logika-logikanya seperti itu. Dan ini saat btn kunci ini diklik, maka btn kunci enable itu sama dengan false dan ubah itu true. Btn batal false, cmb action false, dan empty temp false. Dan cmb.text sama dengan kosong, maka Anda belum memilih action.
Jadi saat kita start begini, BTN saat kita dikunci maka ini tidak muncul. Anda belum memilih action, tapi ini sudah terkunci. Tapi kita tidak bisa menyalakan karena ini belum. Saat kita oke, maka ini nyala kembali seperti itu. Ini adalah logikanya seperti itu. Logikanya seperti itu. Anda bisa bermain lagi dengan logika-logika pada Visual Basic, karena sangat menyenangkan jika kita bermain dengan bahasa pemrograman, melatih otak kita seperti itu, melatih logika kita. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, karena sudah pagi juga. Saya membuat tutorial ini dari ini jam 3. Sekian dari saya. Sampai jumpa pada tutorial saya selanjutnya. Salam.